Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Denakis. Nah adik-adik, udah siap mau memuji nama Tuhan? Siap dong Kak Durma. Betul Kak Susan. Nah adik-adik, kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah. Hai Kena, kok wajahmu tampak lelah sekali? Sedang banyak aktivitas yang dikerjakan ya? Benar sekali Kak, akhir-akhir ini kegiatanku sangat padat. Apa saja kegiatan Kena di rumah? Banyak Kak, selain sekolah, aku masih harus mengerjakan PR, belajar les matematika, belajar les piano, dan belajar renang juga Kak. Wah, cukup banyak juga kegiatan kamu ya. Belajar itu adalah cara untuk mempersiapkan agar kamu dapat mencapai cita-citamu di masa depan. Kina, sama seperti cerita Yusuf dalam video yang akan kita saksikan bersama ini loh. Yuk, sebelum kita menonton video tersebut, kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang, mau bernyanyi, mau menari, mau menyembah nama Tuhan Yesus, mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir ya di dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Oh, 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 oh. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. berkuasa atas semua.
setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Make me an instrument to do work with you. Give me eyes that I may see where you want to lead. Make me an instrument to do work with you. Give me ears that I may hear when you call on me. Make me an instrument to do work with you. Give me feet that I may walk. I will follow you. Make me an instrument to do work with you. Give me hands that I may serve. Give to those in need. Make me an instrument to do work with you. Give me a loving heart. Help me do my part. Give me a loving heart. Help me do my part. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang ayo adik-adik, persiapkan Alkitab adik-adik, persiapkan hati serta pikiran adik-adik, karena sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan punya rencana besar bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Untuk mewujudkan rencananya, Tuhan mempersiapkan Yusuf sejak awal. Ini adalah Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Yusuf punya 11 saudara dan semuanya membenci Yusuf. Bahkan saudara-saudaranya menjual Yusuf sebagai budak. Yusuf masih muda dan belum bisa jadi pemimpin, maka adik-adik dibutuhkan proses dalam hidupnya. Saat itu adik-adik, Yusuf menjadi anak yang paling dikasihi oleh papanya Yakub. Hal ini tentu membuat iri saudara-saudaranya yang lain. Bahkan mereka nih adik-adik
berniat menyingkirkan Yusuf. Nah, Ruben sang kakak tertua melarang adik-adiknya membunuh Yusuf dan akhirnya mereka melepaskan jubah Yusuf yang bagus lalu melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang tak berair. Wah, lalu apa yang terjadi pada Yusuf, Kak? Di sini Yusuf mengalami proses adik-adik. Yang pertama, waktu Yusuf dilempar ke dalam sumur nih Kak Jepri. Identitas Yusuf sebagai anak kesayangan turun menjadi anak yang dibuang. Yusuf lalu dijual kepada orang-orang Midian dan dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak ke Potifar, kepala pengawal raja istana Firaun adik-adik. Proses yang kedua pun dialaminya oleh Yusuf. Yusuf dijadikan seorang budak. Seorang budak tidak mempunyai hak apapun adik-adik. Statusnya kurang lebih sama seperti binatang peliharaan Kak Jepri. Wow, benar sekali Kak Durman. Dan di dalam rumahnya Potifar, Yusuf pun difitnah oleh istri Potifar atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Yusuf lalu dimasukkan ke dalam penjara. Di sini Yusuf mengalami proses yang ketiga. Orang yang dipenjara secara otomatis akan kehilangan nama baik secara hukum. Betul bukan Kak Jepri? Benar sekali Kak Durman. Tidak mudah menjalani kehidupan sebagai seorang tahanan adik-adik. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga semua yang dilakukan berhasil adik-adik. Memangnya apa yang Yusuf lakukan sampai berhasil, Kak? Nah, yang Yusuf lakukan adalah Yusuf membantu kepala penjara melakukan tugas-tugasnya dengan rajin sampai kepala penjara mempercayakan banyak hal kepadanya. Lalu dia dimasukkan ke penjara. Saat di penjara, Yusuf menjelaskan arti mimpi juru minuman dan juru makanan Firaun. Kemudian Yusuf dipanggil untuk menjelaskan arti mimpi dari Raja Mesir yaitu Firaun, dan Firaun pun menyukai Yusuf. Lalu Firaun menjadikan Yusuf seorang pemimpin di kerajaannya. Wah, Yusuf pasti senang banget, Kak. Tuhan luar biasa. Tentu sekali Kena. Seperti mimpinya Firaun yang dijelaskan oleh Yusuf, bangsa Mesir mempunyai kelimpahan selama 7 tahun. Tapi 7 tahun setelah masa kelimpahan, muncullah 7 tahun masa kelaparan. Persis yang dikatakan oleh Yusuf. Ketika bangsa Mesir mempunyai makanan untuk dimakan karena mereka menyimpannya, ada bangsa lainnya yang kelaparan. Kemudian bangsa lainnya datang ke Yusuf untuk membeli makanan. Bahkan kelaparannya pun terjadi di tempat asal Yusuf. Ketika Yakub mendengar ada banyak makanan di Mesir, Yakub mengirim anak-anaknya untuk membeli makanan di Mesir. Tapi Yakub tidak mengizinkan Benyamin untuk pergi dengan saudara-saudaranya. Yakub takut sesuatu yang buruk terjadi pada Benyamin. Ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf, Yusuf mengenali mereka, tapi dia berpura-pura menjadi orang asing. Jadi, Yusuf pun memutuskan untuk menguji saudara-saudaranya. Pengawal Yusuf bilang ke saudara-saudaranya Yusuf untuk kembali ke rumah mereka dan datang lagi ke Mesir membawa Benyamin yang masih di rumah. Sambil menunggu, Yusuf memasukkan saudara-saudaranya ke penjara selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, Yusuf mengizinkan saudara-saudaranya membawa pulang gandum dengan syarat harus kembali membawa Benyamin ke Mesir, sementara salah satu dari mereka tetap tinggal di penjara. Sebelum perjalanan pulang, Yusuf memberikan gandum dan uang kepada masing-masing saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya melakukan persis seperti yang diinstruksikan oleh Yusuf karena mereka takut Allah akan menghukum mereka atas apa yang mereka lakukan kepada Yusuf bertahun-tahun yang lalu. Mereka pun pulang ke rumah untuk kembali ke Mesir membawa Benyamin. Setelah gandum habis, mereka kembali lagi ke Mesir. Sesampainya di Mesir, Yusuf pun melihat saudara-saudaranya bersama dengan Benyamin. Yusuf pun terharu. Yusuf menyuruh pengawalnya untuk membebaskan salah satu saudaranya yang masih di penjara. Setelah hal itu, Yusuf pun ingin menguji saudara-saudaranya sekali lagi. Yusuf memerintahkan pelayannya untuk mengisi gandum lagi ke dalam karung saudara-saudaranya ketika mereka mau pulang dan memasukkan piala perak milik Yusuf ke dalam karung Benyamin. Yusuf meminta pelayan itu menyusul mereka dan meminta kembali piala perak itu.
Sebelum perjalanan saudara-saudara Yusuf makin jauh, pelayan itu menghentikan mereka semua. Pelayan itu memeriksa mereka dan menemukan piala perak ada di karung Benyamin. Yusuf pun tidak sanggup lagi menahan perasaannya di depan para pelayan dan pengawalnya. Maka Yusuf meminta para pelayan dan pengawalnya meninggalkannya. Akhirnya Yusuf menyatakan siapa sebenarnya dirinya. Yusuf menceritakan kisah hidupnya ke saudara-saudaranya dan semua hal yang pernah terjadi di hidupnya. Yusuf juga memaafkan saudaranya atas apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Allah beserta dengan Yusuf. Allah menjaga Yusuf. Bahkan kebaikan Allah atas Yusuf sangatlah besar. Akhirnya Yusuf membawa mereka tinggal di tanah Goshen agar mereka cukup makanan saat kekeringan itu, termasuk papanya Yakub. Yusuf tetap baik kepada saudara-saudaranya yang dulu menjahati dia ya Kak. Dan malah memberkati hidup mereka. Ia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya, melainkan memelihara mereka dengan baik. Betul sekali Kena. Tuhan terbukti lebih besar daripada keadaan apapun yang dialami Yusuf. Mulai dari dibuang ke dalam sumur Kajepri, dijual menjadi budak, dibuang ke Mesir, sampai di penjara karena tuduhan Potifar. Nah, semua proses yang tidak mengenakan ini dilewati Yusuf dan membuat dia siap menjadi seorang yang dipercaya sebagai pemimpin yang memberkati banyak orang di Mesir, bahkan juga bagi banyak bangsa. Semua keberhasilan tersebut Yusuf capai karena dia selalu taat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap proses hidupnya. Oh iya Kak, berarti untuk kita bisa berhasil itu butuh proses ya? Butuh perjuangan ya? Betul sekali Kena. Contohnya, bila Kena ingin berhasil mencapai cita-cita, butuh perjuangan. Betul kan Kak Jepri? Benar sekali. Butuh belajar dengan disiplin, tentu sekali. Mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Tetapi ingat, seperti cerita Yusuf tadi nih adik-adik, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupannya. Dengan taat sama Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik seperti apa Kak? Tidak berbuat jahat kepada orang lain ya? Itu sudah pasti Kena. Contoh lainnya misalnya kita tidak boleh belajar sambil bermain, tapi harus fokus kepada pelajaran kita. Lalu tidak boleh main game sambil mengerjakan PR, karena itu tidak baik juga ya. Bila begitu, butuh perjuangan yang serius agar aku bisa berhasil mencapai cita-cita dan masa depan ya Kak. Bukan hanya tidak berbuat nakal, tapi harus fokus belajar dengan sungguh dan nurut sama Tuhan. Tepat sekali Kena. Setelah dewasa, kakak juga baru mengerti proses yang kakak lewati sejak kecil telah membuat kakak berhasil seperti hari ini. Tuhan memproses setiap orang berbeda-beda menurut rencana Tuhan buat kita. Nah, jika saat ini kita sedang melewati proses pendidikan atau belajar, jalanilah dengan baik dan tidak bersungut-sungut. Tetap semangat dan percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 4. Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia
lebih dahsyat daripada segala Allah. Nah adik-adik, waktunya kita sama Kak Jeffrey mau memberikan challenge, yaitu tantangan buat adik-adik. Nah, pertanyaan, itu tantangannya ya. Benar sekali Kak Durman. Pertanyaan dari Kak Durman dan dari Kak Jeffrey ada loh. Dari Kak Durman adalah, siapa nama dalam cerita firman Tuhan hari ini? Wah, siapa ya? Pasti adik-adik tahu kalau mendengarkan cerita hari ini. Benar Ayo sekali. langsung tulis nih. Nah, dan sekarang pertanyaan kedua dari Kak Jeffrey. Di cerita hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana proses yang dialami oleh tokoh utama tadi. Nah, jikalau kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita melewati proses di dalam kegiatan kita sehari-hari? Adik-adik dapat mengirimkan jawaban adik-adik ke WhatsApp grupnya DNA Kids Dan IG DNA Kids. Ditunggu ya adik-adik jawabannya. Jangan lupa mengirim jawaban adik-adik supaya adik-adik nanti dapat hadiah. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik boleh mempersiapkan peralatannya karena sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan siapkan bahan-bahan yang sudah disiapkan Papi Mami. Bahan kelas besar, buffalo warna gelap, gunting, beras, tali rami, lem uhu, spidol putih. Buat pola seperti ini menggunakan spidol warna putih. Kalau sudah digunting ya, setelah digunting jadinya seperti ini ya. Lalu kita ambil tali raminya, kita buat kira-kira seperti ini ya. 3 kali, 3 helai masing-masing, satu helainya 5 cm. Ini lalu diikat menggunakan salah satu tali. Lalu jadinya seperti ini. Nah, kita buat 12 ya, sesuai dengan 12 anak Yakub. Jadi 12 ikatan seperti ini. Olesi lem sedikit, lalu pasang benihnya. Nah, kita lihat di sini ada 12 benih. Satu benih berdiri tegak, yang lainnya ada 11 benihnya nunduk ya, menunduk menyembah yang ini. Yang ini punya Yusuf, ini punya saudara-saudaranya Yusuf. Olesi lem di atas kepalanya, tangkainya benih ini ya. Lalu taburkan biji beras di tempat lem yang kita olesi tadi. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Jadinya seperti ini, dimana benih saudaranya Yusuf menyembah benihnya Yusuf. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama, mintalah anak untuk membuat list nama saudara-saudara dari keluarga Papa dan Mama. Minta anak membuat top priority dari nama-nama saudaranya yang memerlukan bantuan. Ajarlah anak untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan anak. Jika anak-anak gagal, semangati anak terus dan beri mereka pengertian. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah adik-adik, di layar handphone adik-adik dan di layar TV adik-adik ada QR code. Dan minta tolong sama papa mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Nah sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tolong Tuhan Yesus berkati tangan orang-orang yang akan memberi. Dan juga agar persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our
see the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas above and build the lofty skies. I see the wisdom that designed the sun to rule the day. The moon shines full at His command, and all the stars obey. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our God. I see the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and build the lofty skies. I see the wisdom that designed the sun to rule the day. The moon shines full at His command, and all the stars obey. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our God. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit dari penyakit Tuhan agar bisa mendengarkan firman. Kami juga berdoa untuk Pak Niko dan Pak Samuel dalam menjalankan visi dan misi-Mu Tuhan. Berkatilah Presiden kami, Bapak Jokowi, dalam memerintahkan bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia agar virus-virus ini bisa berakhir, agar kami bisa melakukan kegiatan sehari-hari kami dan Alvan lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Nah, kita udah berakhir untuk ibadah hari ini. Jangan bersedih karena minggu depan kita ketemu lagi. Happy Sunday. God bless you. Dadah. Dadah.